warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini perkenalkan saya El yang akan menjadi host pada Bincang Solo Great Sale episode kali ini. Saya sudah berada di PT Jamkrindo di cabang Solo dan saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama Bapak Wahyu Wijaya dan juga Bapak Iqmal Regiana. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas El. Jadi perkenalkan, saya Wahyu Wijaya, pemimpin cabang PT Jamkrindo Solo ya, khususnya di Solo ini. Saya menjabat di Jamkrindo ini sekitar 1,5 tahun. Sebelumnya saya di Padang, di Tarakan, jadi udah muter-muter, Mas. Ini monggo, Mas. Ya, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Iqmal Regiana. Saya di sini menjadi manajer bisnis penjaminan. Baik, luar biasa sekali. Baik, saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak di sini. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang nih Bapak mengenai perwujudan sinergi dan kolaborasi untuk mendorong transformasi UMKM produktif dan berdaya saing. Oke, tapi sebelumnya kan banyak nih mungkin beberapa orang yang kurang mengenal PT Jamkrindo nih. Boleh diceritain sedikit peran PT Jamkrindo di Indonesia, Bapak? Oke, jadi PT Jamkrindo saat ini ada di bawah holding IFG, Indonesian Financial Group. Kami masih 100% milik pemerintah, jadi salah satu perusahaan BUMN. Adapun beberapa anggota ya dari IFG itu mungkin yang lebih terkenal ya, Jasa Raja, Jasindo, Askrindo, Jamkrindo. Nah, Jamkrindo ada di Indonesia itu sejak tahun 1 Juli 1970. Jadi ya sudah 53 tahun ya, nggak terasa sudah 53 tahun. Jamkrindo ada di Solo itu kalau nggak salah sejak tahun 2014 sudah ada di Solo. Adapun nanti mungkin Pak Iqmal boleh tambahkan, tugas kami saat ini adalah untuk menjamin kredit ya, menjamin kredit para pengusaha UMKM. Kadang ada tambahan UMKMK, kayaknya itu koperasi. Kalau UMKM mungkin Mas El juga udah tahu ya. Yeah. Sebenarnya tugas kami itu untuk menjamin kredit-kredit dari pengusaha UMKM. Oke, berarti mungkin secara garis besar membantu jalannya UMKM yang ada di Indonesia. Oke, baik Bapak. Sebenarnya PT Jamkrindo ini bagaimana PT Jamkrindo berkontribusi untuk mendukung keberlanjutan stabilitas ekonomi di Indonesia, Bapak? Ya, untuk Mas El ketahui ya, Indonesia ini kan sudah mengalami berbagai macam badai ekonomi. Ya, badai ekonomi, udah ada yang bilang disebut apa itu yang tsunami dari tahun 98. Terus yang krisis subprime mortgage Amerika, terus terakhir kita kena COVID ya, pandemi COVID. Alhamdulillah Jamkrindo selalu berkontribusi di perekonomian Indonesia. Saat COVID kemarin kami juga aktif ya Pak Iqmal ya, untuk penjaminan kredit yang masuk PEN itu apa? Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemulihan Ekonomi Nasional. Terus saat ini pun kami ada penugasan untuk menjamin beberapa kredit program. Mungkin pernah dengar kredit usaha rakyat, KUR. Nah, untuk pengusaha-pengusaha UMKM itu kami juga menjamin kreditnya. Tentunya hal-hal itu yang bisa membangkitkan atau bisa meningkatkan perekonomian, walaupun saat itu kondisi perekonomian kan sedang terpuruk ya di COVID itu. Ya, PEN kita banyak ya, menjamin. Ya, betul. Ya. Jadi PT Jamkrindo ini sangat berkontribusi ya dalam menekan inflasi di Indonesia ya Bapak. Ya, salah satu. Mungkin dengan cara membantu UMKM yang ada di Indonesia. Ya, kalau Mas El tahu di krisis-krisis ekonomi sebelumnya, pengusaha UMKM mungkin nggak terlalu terdampak. Tapi saat COVID itu kan semuanya, pengusaha
kecil, mikro, apalagi mikro kecil, menengah, papan atas juga kena pengusaha-pengusaha itu. Makanya ada program PEN tadi yang disampaikan Pak Iqbal, dan Jamkrindo aktif untuk menjamin kredit tersebut hingga pengusaha-pengusaha tersebut terselamatkan. Luar biasa sekali. Tapi untuk PT Jamkrindo ini, Bapak Iqbal mungkin sebagai manajer bisnisnya ya. Apa saja sih jenis layanan dan produk yang disediakan di sini? Ya. Jadi Jamkrindo itu memiliki line of business. Total line of business atau LOB kami itu ada 5. Yang pertama ada kredit usaha rakyat, yang kedua ada kredit PEN atau pemulihan ekonomi nasional. Kemudian yang ketiga ada surety SIP. Surety SIP itu ada kontrak bank garansi dan surety bond. Kemudian yang keempat ada kredit produktif. Kredit produktif yang non program pastinya, itu non kur non pen, dan yang terakhir ada kredit konsumtif. Nah, itu adalah 5 LOB atau produk-produk penjaminan dari Jamkrindo. Jadi banyak juga ya yang bisa disediakan oleh PT Jamkrindo ini. Termasuk untuk beberapa UMKM seperti makanan itu, apa juga bisa mendapat layanan dari PT Jamkrindo, Pak? Tentunya karena kami penjaminan kredit ya, semua kredit bisa kami jamin. Itulah beda antara, kan mungkin Mas El pernah dengar ada asuransi ya. Kami penjaminan itu beda. Kalau di penjaminan semua jenis kredit bisa kami jamin, dan penugasan Jamkrindo hanya untuk UMKM. Jadi udah beberapa pengusaha UMKM kan kadang usahanya sudah visible tapi belum bankable. Kalau Mas El tahu kan, bankable itu masuk kriteria bank, biasa analisanya 5C ya. Biasanya terkendala di capital, kolateral dan lain-lain. Nah, bank itu kan kadang ngejamin kredit, bank menyalurkan kredit biasanya syaratnya harus sudah 2 tahun dan lain-lain, kan belum bankable, belum bisa dibiayai bank. Tapi dengan dijamin Jamkrindo, bisa gunanya kurang, ya, pengusaha-pengusaha itu, semua pengusaha, apalagi tadi dikatakan makanan ya, pasti bisa. Jadi datang ke bank, dianalisa, bank pasti mengganti kita untuk dijamin kredit. Baik, jadi kita mulai ngobrol mengenai tema yang kita bawa pada episode kali ini, mengenai perwujudan sinergi dan kolaborasi untuk mendorong transformasi UMKM produktif dan berdaya saing. Ini sebenarnya cukup kritis sekali ya program ini ya mungkin. PT Jamkrindo sendiri bagaimana sih cara merancang strategi dalam mendukung UMKM agar lebih produktif melalui kolaborasi dan sinergi yang diberikan atau yang dilakukan oleh PT Jamkrindo? Silakan, baik Pak, mungkin saya sampaikan ini ya, kita itu ada pendampingan UMKM dan lain-lain, tapi teknisnya monggo mau disampaikan. Ya, untuk mendukung itu kebetulan kami memiliki platform, yaitu adanya namanya UMKM Layak. Platform seperti link platform digital. Oke. Ya, platform digital yang bernama UMKM Layak. Di sana UMKM bisa mengakses untuk platform tersebut. Nah, di samping untuk pendaftaran jumlah real UMKM yang ada di Jamkrindo nantinya, dan itu nanti platform tersebut untuk dilakukan pendampingan, seperti yang kendala UMKM pasti ada di laporan keuangan. Kadang-kadang memang untuk saat ini ya, misalkan ada AO atau RM dari bank menanyakan laporan keuangan, itu pasti tidak memiliki UMKM itu. Yeah. Langsung menulis saja berapa pendapatannya, pengeluarannya apa saja, biaya operasional apa saja ditulis. Nah, dengan adanya platform UMKM itu, jadi kami melakukan pendampingan atau pelatihan seperti cara membuat laporan keuangan. Kemudian kami sebagai penjembatan UMKM dengan pemberi kredit atau bank. Nanti yang memberi kreditnya bank, yang pastinya Jamkrindo yang akan menjamin itu. Yang tadi dikatakan bankable, usahanya layak namun belum bankable, itu kebanyakan pasti kekurangan agunan. Nah, fungsi Jamkrindo salah satunya untuk menutupi kekurangan agunan tersebut.
sehingga menjadi layak untuk dibiayai. Baik. Seperti itu kurang lebih. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada pelatihan atau keterampilan. Pendampingan. betul. Ya. Itu prosesnya seperti apa Bapak? Mungkin secara lapangannya gitu. Apakah para pelaku UMKM ini datang dan melakukan pelatihan tersebut atau ada program khusus? Ya, memang itu ada program khusus dari kantor pusat, yaitu atas usulan kantor cabang. Nanti kami akan mengusulkan kepada kantor pusat, tolong untuk diadakan misalkan pelatihan pembuatan laporan keuangan. Seperti workshop kemarin yang ada di Bekasi atau Cikarang juga, itu terlaksana dengan baik. Ya, kayaknya saya sepertinya butuh nih Bapak yang Iya. laporan keuangan ini, karena Tuh. saya belajar akuntansi itu memang pusing. Pusing ya? Iya, pusing. Jadi laporan keuangan memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan dan mudah untuk dipelajari. Bagaimana PT Jamkrindo ini memastikan bahwa transformasi UMKM yang didukung melalui sinergi mencakup aspek berkelanjutan? Nah, ini jadi gini, hampir semua cabang ya di Jamkrindo itu punya pengusaha UMKM binaan. Nah, kami bertanggung jawab atas kelangsungan usaha dari binaan-binaan kami. Binaan itu salah satunya mungkin di program TJSL ya, tanggung jawab sosial. Itu kita udah berikan pinjaman, walaupun kami kan bukan lembaga yang memberi pinjaman ya, tapi kan tanggung jawab sosial kami untuk memberi modal lah ya untuk pengusaha-pengusaha UMKM yang binaan kami, dan kelanjutan usahanya akan menjadi perhatian kami. Tadi disampaikan Pak Iqmal misalnya dengan pelatihan-pelatihan. Salah satu contoh waktu pameran ulang tahun UMKM di nasional. Mangkunegaran. Oh iya. Nah, kami ada booth kami itu di sana ada yang untuk foto. Kadang kan pengusaha-pengusaha itu produknya bagus, tapi waktu upload ya di sosial media atau di platform-platform penjualan online kurang menarik. Nah, itu diajarin Mas. Berarti kurang maksimal ya. Salah satu ini contoh aja ya, contoh diajarin cara untuk ngambil fotonya dan lain-lain, dan untuk pendaftaran. Saat ini kan sebenarnya pemerintah sudah sangat memudahkan ya pengusaha untuk mendaftar, misalnya untuk NIB nomor induk NIB itu ya. Sekarang ya NIB Pak, nomor induk berusaha Pak. Nomor induk berusaha lah ya. Kalau dulu kan panjang tuh SIKP dan lain-lain, PDP. Nah sekarang dengan itu online, dan itu kami juga kemarin di pameran itu membuka layanan untuk legalitas usahanya Pak ya. Iya, untuk gimana caranya mendaftar dan lain-lain. Itu tanggung jawab kami. Ya, jadi tadi juga sama yang UMKM layak ya tadi ya, UMKM layak itu menyambung di situ, dan di kantor pusat pun ada divisi yang khusus untuk menangani hal-hal ini. Baik, memang seperti yang Bapak sampaikan NIB, saya jujur saya pernah mengurus NIB Bapak. Pernah, ya. Iya, memang mengurus NIB itu untuk seumuran saya memang tidak mudah, karena ini hal baru bagi saya. Saya juga masih belajar. Saya sempat mendirikan CV juga, CV perusahaan begitu. Ya, mungkin habis jadi ini bagian acara ini boleh menghubungi. Wah, siap. Bisa diakses langsung di umkmlayak.co.id. Oke. Itu langsung bisa daftar. Oke. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada pihak ketiga yang memberikan kontribusi dalam proyek yang PT Jamkrindo kembangkan, seperti lembaga riset atau pelaku industri lain dalam mendukung transformasi UMKM? Saat ini kami belum terinformasi ya untuk itu, ada pihak ketiga lain yang ikut mendukung, tapi di Jamkrindo sendiri itu ada divisi transformasi. Ada divisi yang mungkin salah satu tugasnya divisi transformasi ya kan divisi Renstra ada, transformasi ada ya, untuk pengembangan UMKM, terobosan-terobosannya ya di situ. Oke. Lalu bagaimana PT Jamkrindo mempromosikan inovasi kolaborasi dengan UMKM? Apakah melakukan pameran? Iya, berarti seperti pameran ya. Salah satunya itu. Pameran. Kayak kemarin di Inakraf pun
mitra binaan cabang Solo ikut berangkat ke pameran Inakraf yang di Jakarta. Oke. Jadi banyak juga mungkin pameran adalah salah satu cara untuk memamerkan apa yang kita kerjakan di sini, begitu ya Bapak. Iya. Apakah pelaku UMKM tersebut sulit dalam mengikuti program ini? Mungkin bisa jadi seperti ada yang memang tidak ingin untuk maju atau di lapangannya gitu. Jadi ya saya paham itu kan. Jadi sebenarnya kemajuan perusahaan, kemajuan usaha dan lain-lain itu karena niat dan tekad dari yang bersangkutan. Nah, tentunya semua usaha mau UMKM maupun non UMKM kalau memang pengusaha nggak niat, nggak pengen maju ya nggak akan bisa maju. Jadi semuanya ya tergantung niat dari si pengusaha sendiri. Kita sudah siapkan misalnya berbagai macam tadi ada UMKM layak, kita akan bantu. Pemerintah juga sudah luar biasa ya dengan adanya kredit KUR yang disubsidi, kreditnya pun dijamin oleh kami Jamrino. Tapi kalau pengusaha tersebut memang tidak berkeinginan untuk maju, ya tentunya usahanya kan gagal karena sebenarnya sangat membantu para pengusaha itu. Dan tujuan pemerintah dan tujuan Jamrino secara khususnya itu ya pengen pengusaha UMKM itu naik kelas ya, dari mikro dia ke kecil, dari kecil ke menengah, dari menengah pastinya ke pengusaha-pengusaha yang sudah jadi. Baik, mungkin bagaimana cara PT Jamkrindo ini melakukan pengenalan terhadap UMKM? Mungkin kan ada yang butuh tapi mereka mungkin belum tahu gitu. Apakah ada sosialisasi atau salah satunya kita dengan podcast ini kan orang jadi tahu ya ada ya dan kita selalu aktif di berbagai macam pameran-pameran ya, terus event-event yang ada di setiap kota ini. Kita ngomong di Indonesia ya, kita semua aktif di event-event yang terkait UMKM dan ya itu tadi bahwa UMKM di Jamrino adalah yang wajib. Tugas kita adalah untuk membantu pengusaha UMKM. Jadi penjaminan kami pun jaminan kredit itu hanya untuk pengusaha UMKM. Bagaimana cara PT Jamkrindo memberikan penjaminan kredit bagi UMKM? Ya, baik. Jadi ada dua pola. Yang pertama ada penjaminan tidak langsung dan penjaminan langsung. Untuk penjaminan tidak langsung itu kami memperoleh penjaminan dari perbankan atau lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang sudah ber-PKS dengan Jamrindo. Nah, ada juga yang pola penjaminan langsung, yaitu yang pertama itu ada kontra bank garansi dan yang kedua ada surety bond. Nah, kalau untuk bank garansi sendiri itu kan untuk menjamin proyek ya Mas ya, untuk menjamin proyek pemerintah maupun non pemerintah. Nah, biasanya pelaku UMKM atau pengusaha kontraktor itu datang ke bank membuat bank garansi dengan cash collateral full cover. Tapi kalau dengan Jamrindo cukup membayar imbal jasa penjaminan, itu nanti kami mengeluarkan warkat kontra bank garansi. Ada juga pola lain yaitu namanya surety bond. Itu masih di penjaminan langsung namanya surety bond. Yaitu kontraktor datang ke Jamrindo ya seperti mau membuat jaminan penawaran, pelaksanaan, uang muka, pemeliharaan. Nah, itu kami bisa menerbitkan penjaminan surety bond. Jadi tinggal datang bayar IJP atau bayar imbal jasa penjaminan, terbit kontra bank garansi atau surety bond, kontraktor atau pelaku UMKM-nya bisa langsung mengerjakan proyek dengan aman. Oke, jadi seperti kalau ada satu proyek di Bapak dari UMKM, Jamkrindo apakah bisa seperti kayak modalin dulu gitu ya? Oh, bukan begitu, tapi kalau kita ada proyek kan biasanya ada jaminan. Si pemilik proyek pasti minta jaminan. Misalnya jaminan penawaran. Jaminan penawaran apa? Kontraktor akan menawar proyek itu kan. Jadi kalau dia sudah diterima sebagai pemenang, ternyata dia nggak ngerjakan, itu akan minta ganti rugi dong. Ya, itu kan jamin itu. Kita kan yang membayarnya. Ada jaminan pelaksanaannya. Ya sudah dilaksanakan ternyata nggak selesai. Pasti si pemilik proyek loh. Kamu dulu pas mau ngerjain proyek ini ada dong jaminannya apa? Ada dari bank garansi. Bank garansinya itu dulu nerbitnya dari kami ya. Mungkin bank langsung bayar
klaimnya ke pemilik proyek itu sejumlah proyeknya yang dijaminkan itu bank akan klaim ke kita. Kan ada jaminan untuk suatu proyek itu ada penawaran, pelaksanaan, kadang uang muka dan pemeliharaan sampai proyek itu selesai. Dan kami hanya khusus untuk pengusaha-pengusaha kontraktor-kontraktor yang size-nya ya UMKM tadi. Oke, baik Bapak. Tidak terasa sudah sampai di penghujung podcast episode kali ini. Mungkin ada closing statement yang bisa diberikan kepada pemirsa. Jadi terkait UMKM ya, penugasan kami hanya untuk pengusaha-pengusaha UMKM. Makanya kami sangat mendukung atas keberlangsungan pengusaha-pengusaha ini, dan sebagai pengingat bahwa penopang ekonomi utama di Indonesia ya adalah pengusaha-pengusaha UMKM. Jadi ingat UMKM pasti ingat Jamrindo, ingat Jamrindo pasti ingat UMKM. Baik, tepuk tangan untuk kita. Oke, mungkin akan ada sedikit slogan nih Bapak sebagai penutup ya. Saya akan ngomong UMKM, Bapak bisa bilang sukses. Jadi oke. UMKM sukses. Ingat UMKM, ingat Jamrindo, ingat Jamrindo, ingat UMKM. Terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Semoga sukses selalu bagi para pemirsa yang menonton, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Cukup sampai di sini, sekian dan terima kasih.